Kamu di mana? Sudah sembunyi? Aku cari kamu. Tolong, ada siapa? Tolong aku. Tolong aku. Bu. Bunda, Bunda, tidak apa-apa. Anakku, akhirnya kalian menemukan aku. Cepat. Bunda. Bu, kamu masih naif. Yang suruh si jagal mengincarmu, itu aku. Tunggu aku datang hari ini. Kalau tidak, kamu bisa kabur. Itu akan menyulitkan. Kamu mau membunuhku? Kesalahanmu adalah seharusnya tidak mencari anak kandungmu Melati Pratama. Harta keluarga Pratama hanya boleh untuk Vina. Vina. Sehari setelah Melati kembali, aku langsung transfer semua hartaku padamu. Demi kamu, aku bahkan melarang Melati panggil aku ibu. Aku takut kamu tidak senang. Dulu, kamu ditinggalkan orang tuamu. Tanpa aku, yang memungutmu dari jalan, kamu sudah mati kedinginan di jalanan. Sekarang kamu tega padaku. Apa kamu tidak merasa bersalah? Hati nurani, Ratnasari, Melati Pratama, 18 tahun sebelum dia kembali. Siapa yang panggil kamu ibu? Siapa yang jadi anakmu? Aku, Vina Pratama. Jadi, seharusnya kamu berterima kasih padaku. Ratnasari, mengingat kamu akan mati, aku akan kasih tahu kamu sebuah rahasia kecil. Dulu, karena sebuah cincin berlian senilai puluhan juta, kamu usir Melati dari keluarga Pratama. Tapi yang kamu tak tahu, yang memasukkan cincin itu ke sakunya, itu aku. Kamu apa? Kalau aku tak usir Melati dari keluarga Pratama, aku anak angkat di mana bisa jadi Nona Vina yang kokoh. Benar kan, Bu? Melati difitnah kalian. Melati, Ibu minta maaf. Minta maaf? Ibu salah. Seorang wanita saja tak bisa kau awasi. Buat apa kau? Dia tak berguna lagi. Habisi dia bersih-bersih. Jangan tinggalkan sisa apapun. Baik. Vina, Ibu tanya sekali lagi. Apa kamu sungguh tak pernah menganggapku ibu? Jadi ibuku, memangnya pantas? Vina Pratama, dasar wanita. Melati, Ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Bu, tahan bu. Ambulans sebentar lagi datang. Melati, Ibu salah. Ibu tega karena seorang anak tak tahu terima kasih. Membuatmu, anak kandungku, dihalau dari rumah. Aku tak salahkan Ibu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, Ibu pasti akan menebus kesalahanku. Bu.
Tahun 2025, aku tak mati. Dan kembali 3 tahun lalu. Nak sayang, besok di pesta Utaratna, ibumu itu akan umumkan kalau kamu pewarisnya. Nanti kamu harus lebih berusaha, iya kan? Aku terlahir kembali. Kembali 3 tahun lalu. Sehari sebelum aku menjadikan Vina sebagai pewaris. Tenang nenek, aku pasti berusaha. Aku takkan mengecewakan kalian. Di kehidupan lalu, aku menjadikanmu harta. Ku beri apapun yang kau mau. Tak kusangka malah membesarkan si durhaka yang kejam. Untungnya Tuhan adil, memberiku kesempatan lagi. Semua yang kau lakukan padaku dan Melati akan kubalas 2 kali lipat. Vina, jadi kamu harusnya berterima kasih pada siapa? Tentu, terima kasih Bu. Lihat anak ini, baik sekali. Terima kasih Bu. Pewaris, jangan harap. Besok hanya Melati yang akan jadi pewarisku. Vina, cepat ke sekolah, nanti telat. Baik, Bu, aku ke sekolah dulu ya. Jangan, sekarang belum waktunya untuk mengungkap semuanya. Tenang, Bunda cuma panggil kamu. Cepat ke sekolah, jangan telat. Sayang, Vina kan cuma ke sekolah. Perlu banget begitu sayangnya. Aduh, mamamu ya. Vina itu, dia anak kesayangan Ratna. Baru pergi sebentar sudah gak sabaran. Iya kan Ratna? Oh iya Bu, kita lihat saja pesta ultahnya. Sudah siap belum? Iya. Ratna, akhir-akhir ini kamu sudah capek. Kamu istirahat saja di rumah. Soal pesta ultahnya, kita yang urus. Baik, Bu. Ya sayang, kita pergi ya. Ayo. Nyonya, ini semua baju Melati. Nyonya, ini salah saya. Saya yang cuciin bajunya Nona Melati. Jangan salahkan dia. Nona Melati pulang sekolah, lalu harus masakin keluarga. Tapi dia kan masih anak kecil. Kok dia pakai baju seburuk ini, Nyonya? Sejak dulu, Nona Melati cuma pakai baju ini. Dia cuma punya ini. Di kehidupan lalu, aku takut Vina mikir salah. Jadi tak pernah masuk ke kamarnya. Tak kusadari, bahkan dia tak punya baju layak. Aku sendiri akan belikan Melati baju. Bu Lastri, kamu bereskan kamar Melati. Siapkan saja. Yang kurang, belikan saja. Kalau kurang, pakai kartu saya. Belikan langsung untuk Melati. Mulai sekarang, anak kandungku tidak boleh hidup lebih buruk dari anak angkat. Nyonya? Apa Nyonya serius? Dulu aku buta dan bodoh. Tak bisa bedakan baik buruk. Tapi sekarang aku sadar, yang harus kuutamakan adalah putri kandungku. Bukan si anak asuh tak tahu diuntung. Pergi, Bu Lastri. Baik, Nyonya. Di kehidupan lalu, Bu Lastri yang pertama kali tahu siapa Vina sebenarnya. Tapi aku malah percaya Vina dan memecat Bu Lastri. Di keluarga ini, dia satu-satunya yang baik pada Melati. Untungnya, kali ini aku punya kesempatan untuk menebusnya. Nyonya, hadiah-hadiah ini semua untuk Nona Melati. Iya. Bayangkan, aku ini ibunya, tapi putri kandungku aku tak tahu suka apa. Baju, sepatu, kosmetik, perhiasan, sudah kubeli semua. Nyonya, Nona Melati pasti suka. Oh ya, Bu Lastri, aku ke kantor dulu, urus kerjaan. Nanti kalau Melati pulang, berikan semua hadiah ini padanya. Baik, Nyonya. Kak, bantu aku taruh barangnya. Aku ngomongin kamu, jawab dong. Baik, adik Vina. Ini milikku, minggir sana. Wah, Bunda, untuk merayakanku jadi pewaris, malah memberiku begini banyak hadiah. Delang Van Cleef & Arpels, cantik banget deh. Nona Vina, ini semua dibeli Nyonya untuk Nona Melati. Apa katamu? Ini semua omong kosong. Melati di keluarga kita ini posisinya apa? Kamu nggak tahu? Mana mungkin Bunda beliin dia? Nona, ini memang belanjaan ibu. Diam kamu! Adik Vina, jangan pukul Bu Lastri.
Melati, aku tanya, kamu pantas punya barang-barang ini? Aku tak pantas. Ibu tak pernah memberiku hadiah. Hadiah ini tak mungkin milikku. Nona Melati. Diam kamu. Siapa suruh bicara? Bicara. Kamu dari mana? Aku dari tempat sampah ditemukan. Jadi tempat sampah seharusnya baunya seperti apa? Bicara. Bau. Sampah yang bau pantas punya barang sebagus ini. Nona Vina, semua ini milik Nona. Saya akan langsung bawa ke kamar Nona. Nah, begitu dong. Mulai besok, Ibu akan umumkan aku jadi pewaris grup Pratama, menguasai seluruh Pratama. Memangnya kenapa kalau anak kandung? Memang tak pantas dipertontonkan. Bu Lastri, bawa sisa barang ini ke kamarku. Oh iya, jangan biarkan sampah ini sentuh barangku. Nanti kotor hadiah Ibu untukku. Nona Melati, nanti kalau ibu pulang akan saya lapor. Jangan bilang ibu. Aku bikin adik Vina marah lagi. Nanti ibu akan menyalahkanku. Ibu, kok mukamu luka? Siapa yang pukul? Vina yang pukul kan? Hadiah untuk Melati, juga dia ambil kan? Ibu, saya sudah bilang hadiah ini untuk Nona Melati. Tapi Nona Vina tak percaya. Halo, saya mau lapor polisi. Ma, aku mau tidur. Kenapa Ibu kesini? Keluarkan semua barangnya. Apa? Hadiah-hadiah itu untuk Melati. Ngapain kamu ambil? Untuk Melati. Mana mungkin? Aduh, ada apa ini? Ini, Pak, Nenek, Ibu bilang hadiah itu semua untuk Melati. Hah, apa? Sayang, Melati itu baru dari tempat sampah. Dasar anak kotor. Ngapain beliin dia? Betul, biar tinggal di sini saja, sudah cukup. Masih berani minta hadiah. Ma, Melati itu anak kandungku. Aku belikan anakku hadiah. Apa masalahnya? Melati itu kotor dan bau. Kenapa dia dapat barang sebagus ini? Iya Ratna, bukannya biasanya kamu paling sayang Vina. Kamu ini hari ini kenapa sih? Hadiah itu milik siapa? Harusnya jadi miliknya. Vina itu merampas, harus diajarin. Sudah, jangan banyak omong. Nanti Vina marah. Kamu juga yang harus bujuk. Gak apa-apa, Pak. Ibu suruh aku kembalikan barang ini ke Melati. Ya sudah, ku kembalikan saja. Kalau gitu, ambilkan. Serius mau dikembalikan? Gak mau. Kenapa harus ku kembalikan? Aku sudah di sini belasan tahun. Melati itu baru pulang beberapa hari. Kenapa dia boleh ambil barangku? Ku bilang sekali lagi, kamu yang merampas hadiah Melati. Kutanya sekali lagi, kembalikan atau tidak? Kalau gitu, aku juga bilang sekali lagi, aku enggak. Kembalikan. Dia cuma pantas dapat barang yang aku buang. Mau rebut barang dariku, jangan harap. Baik, kalau gitu aku lapor polisi. Bu Lastri sudah bilang hadiah ini untuk Melati. Kamu ambil, itu curi, itu rampas. Hadiah-hadiah itu total nilainya lebih dari 5 miliar. Cukup buat kamu di penjara bertahun-tahun. Sayang, kamu gila. Itu kan Vina. Kamu serius mau lapor polisi? Vina, jangan takut. Ibumu cuma mengancam. Mana mungkin dia tega mengapor anak kesayangannya. Ratna, kamu ini ngapain? Begini Vina, ambil beberapa saja. Kasih ke Melati. Sudah kubilang, semua barangnya harus dikembalikan ke Melati. Kamu, ya sudah, lapor saja. Biar polisi tangkap aku. Biar si lucunya yang kotor dan bau ini panggil ibu. Kamu beneran lapor polisi? Kamu pikir aku main-main? Kenapa kamu tega sama aku? Sayang, kamu ini kenapa sih? Cuma hal kecil, ngapain lapor polisi? Aduh, Pak Polisi, cuma salah paham. Di sini nggak ada yang lapor. Ini urusan keluarga kami. Aku yang melapor. Halo, tolong jelaskan kasusnya. Dia mencuri barang berharga senilai 5 miliar. Sekarang menolak mengembalikannya. Ikut kami ke kantor. Pak Polisi, kami ini sekeluarga. Vina itu anak kandungnya. Mana mungkin begini? Hukum tidak kenal maaf. Karena ada yang melapor, kami harus memprosesnya. Soal tersangka dan pelapor, itu bukan urusan kami. Kecuali pelapor tidak menuntut. Sayang, cepat bicara. Masa kamu beneran mau Vina ditangkap? Iya Ratna, kamu sudah kasih posisi pewarisnya. Masih peduli cuma 5 miliar. Iya, sekarang belum waktunya untuk menghabisi Vina. Harus tunggu besok. Jangan campur aduk. Kalau aku mau hentikan, sangat mudah. Barang-barang Melati, kembalikan semua. Vina, dengar nenek, kembalikan semua barangnya. Nanti nenek ajak belanja. Mau apapun, nenek beliin. Kamu punya 1 menit lagi.
Kalau enggak, malam ini kamu tidur di kantor polisi. Sekarang kamu puas kan? Pak, semua barangnya sudah di sini. Aku tidak akan menuntut lagi. Maaf sudah merepotkan. Baik, kalau ada perlu, hubungi kami. Kami pergi. Maaf sudah merepotkan. Maaf sudah merepotkan. Bu Lastri, tolong bawa barang-barang ini ke kamar Melati. Baik, Bu. Bu Lastri, siapa suruh kamu biarkan polisi masuk? Aku yang suruh Bu Lastri melakukannya. Kenapa kamu begitu sama Vina? Vina, Vina. Ayo. Nona. Bu Direktur, sesuai perintah Anda, saya sudah di halaman rumah Anda. Rian, Vina Pratama sudah keluar. Awasi dia. Dia kemana? Bilang apa? Lakukan apa? Catat semuanya. Baik, Bu. gak punya uang, jangan keluar. Rizky, bisa pinjamkan aku 5 miliar dulu? Masih berani minta uang? Utangmu 5 miliar itu. Belum juga kamu bayar. Vina Pratama. Kalau gak punya uang, cepat nyah dari hadapanku. Rizky, aku nggak mau putus. Rizky, kamu nggak boleh tinggalkan aku. Aku sayang banget sama kamu. Besok aku punya uang. Besok ibuku akan kasih warisan Pratama ke aku. Nanti jangan cuma 5 miliar, 300 miliar pun aku bisa kasih. Benarkah? Benar-benar, ibuku kamu kan tahu. Dia paling nurut sama aku. Ayo bangun. Kak, tanahnya dingin. Rizky, besok aku dapat warisannya. Aku usir si ibu dan anak sialan itu dari keluarga Nanti kamu atur saja. Aku mau mereka patah tangan dan kaki. Gampang. Nanti lihat saja. Vina. Ini ya, 1 miliar. Beri hadiah ultah ya untuk mamamu, biar dia senang. Nenek paling baik sama aku. Kamu ya. Beli yang sembarangan, cukup barang murahan. Lagian si bodoh itu nggak akan tahu. Yang ku beri dulu, barang rongsokan itu, dia malah simpan seperti harta. Dasar bodoh. Seneng kan? Bu Ratna, ini laporan investigasi Vina Pratama. Minum, merokok, pinjam rentenir, bully, mencuri. Benar-benar tak ada yang tidak dia perbuat. Kok aku dulu nggak sadar ya? Bu Ratna, apa ibu sungguh mau anak angkat ibu jadi pewaris? Tentu tidak. Rian, ambil kontrak pewarisnya, buatkan yang baru. Ubah pewarisnya menjadi anak kandungku, Melati Pratama. Baik, Keluarga kami sudah lama dibohongi Vina. Dengan ini, aku bisa mengusir Vina dari keluarga Pratama. Selamat ya Nona Vina. Segera jadi pewaris keluarga Pratama, memimpin grup Pratama. Nona Vina kita ini cantik dan pintar. Bu Ratna memilih Nona Vina sangat bijaksana. Tentu saja. Dibanding Nona Vina, Melati Pratama bodoh dan konyol. Tiap hari cuma malu-malu. Sama sekali tidak seperti Nonya dari keluarga kaya. Betul. Memangnya kenapa kalau anak kandung? Soal kemampuan dan kesetiaan, dia tak sebanding dengan sehelai rambut Nona Vina. Benar sekali. Melati Pratama. Malah pakai gaun, berlagak jadi orang. Siapa suruh kamu ke sini? Hari ini, pesta ultah Bu Ratna. Juga acara penting untuk Nona Vina jadi pewaris Pratama. Dasar sampah, ngapain ikut campur? Cepatnya. Mama suruh aku ke sini. Diam! Mama cuma pakai kamu untuk mengujiku. Kamu itu cuma tumpuan untukku naik. Dasar sampah, kamu pikir kamu bisa buat Mama senang? Lihat saja, siapa yang Mama pilih jadi pewarisnya. Beraninya kamu datang ke sini untuk merebut Mama. Adik Vina, aku tidak pernah mau merebut Mama darimu. Kalau begitu, kenapa kamu pakai baju dari Mama, lalu datang ke depanku untuk pamer?
Ini baju yang Mama pilihkan untukku. Mama khusus menyuruhku memakainya. Omong kosong. Hari ini akan ku menunjukkan siapa Nona Pratama yang sebenarnya. Kalian sobek bajunya. Dia tidak pantas. Baik, Nona Vina. Lepaskan aku. Beraninya di depan Nona Vina pamer. Cari mati ya. Kamu cuma sampah yang dijemput. Gak pantas pakai baju bagus. Jangan. Jangan. Jangan, Pak. Meme. Siapa suruh kamu malu-maluin di sini? Rasain. Masih mau kasih bunda hadiah ya? Ini barangku. Kembalikan. Nih, ambil. Kembalikan. Sini. 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 Nih, ambil. Sini. Bunda itu presiden direktur grup Pratama. Wanita hebat nomor 1. Cuma kamu cuma kasih bunda selembar syal murahan. Seumur hidupmu cuma sampah. Dasar kere. Vina kami, dia siapkan cincin berlian 1 miliar. Syalmu ini udah sampai 10.000 kan? Aku cuma mampu beli hadiah begini. Aku nggak punya uang. Omong kosong. Bunda kasih kamu banyak hadiah. Jual sedikit saja, pasti dapat uang. Itu hadiah pertama dari bunda. Mana bisa ku jual? Acting lagi. Rasain. Lepaskan. Ini hadiah untuk bunda. Beraninya dorong aku. Beraninya kamu. Nona Pratama, hanya aku. Kamu itu hanya pantas merangkat di bawah kakiku. Siapa bilang kamu pewaris? Siapa bilang kamu pewaris? Melati, gak apa-apa. Ma, aku siapkan hadiah ultah untuk Mama. Cincin berlian. Selamat ulang tahun, Mama. Ma, tadi kakak baru masuk. Dia bilang aku cuma anak angkat Pratama. Tak pantas ada di sini. Ma, aku enggak. Kakak juga bilang aku merebut posisinya sebagai Nona Pratama. Dia mau mengusirku, selalu menindasku. Aku hanya membela diri, makanya aku balas. Betul, kami sekeluarga bisa bersaksi. Bilang Nona Vina anak angkat dan mau diusir, Bu Ratna pasti takkan izinkan. Kali ini Melati tamat. Jelas dong. Siapa yang nggak tahu tahun lalu cuma salah ngomong. Langsung dipecat Bu Ratna. Kenapa? Apa yang Melati bilang salah? Apa? Kamu memang anak angkat. Dan Nona Pratama memang milik Melati. Kenapa? Jadi nggak boleh ngomong jujur. Ma, Mama ngomong apa? Sayang, kalaupun mau menguji Vina, gak perlu bilang begitu keras kan? Mengguji. Sudahlah, aku tak mau basa-basi lagi. Hari ini aku akan umumkan pewarisku. Vina, ibumu itu mulutnya tajam, tapi hatinya lembut. Yang terbaik sudah untukmu. Lagi pula, dia masih punya anak lain. Takut ditertawakan. Dia cuma berakting. Nona Vina, kedepannya mohon bantuannya ya. Kedepannya mohon bantuannya Nona Vina. Jangan lupa kami ya. Saya umumkan, pewaris aset saya adalah anak kandung saya, Melati Pratama. Putri kandungku, Melati Pratama. Apa? Kok bisa begini? Nggak tahu ya. Apa maksudnya? Vina Pratama? Sebenarnya ada apa ini? Kamu ngomong apa sih? Kenapa warisan itu diberikan ke Melati? Aku nggak setuju. Ini keputusanku. Memangnya kamu punya hak untuk setuju? Sayang, sebenarnya apa maksudmu? Bukannya sudah sepakat warisan itu untuk Vina? Kenapa tiba-tiba berubah? Sayang, karena Vina, dia itu tak tahu diuntung. Aku punya buktinya.
Aku nggak setuju. Vina dari kecil beserta keluarga Pratama. Aku sendiri yang melihatnya tumbuh. Yaitu cucu kandungku. Warisan ini harusnya miliknya. Vina, tenang saja. Warisan ini milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Aku dan ayahmu, kami di pihakmu. Aduh nak, kamu bilang sesuatu dong. Lihat istrimu itu. Ia membuat Vina marah sekali. Bagaimanapun juga, grup Pratama itu milik Pratama. Aku dan ibu punya suara. Soal warisan ini, aku juga nggak setuju kalau kamu kasih ke Melati. Kalian tahu sendiri, grup Pratama aku bangun dari nol. Tanpa aku, grup Pratama hanya perusahaan kecil yang bahkan tak punya kantor. Jadi, asetku, aku yang putuskan. Sejak kapan kamu jadi sebandel ini? Nanti akan kujelaskan. Sini Melati, tanda tangani. Kamu akan menjadi pewaris sah ibu. Kamu ini kenapa sih? Nenek, lihat dia. Jangan takut. Ada ibu. Jangan, warisan itu harusnya milikku. Warisan itu harusnya milikku saja. Aku nggak izinkan kamu kasih ke Melati si pecundang. Ma, nggak apa-apa. Hanya karena kamu menghina Melati. Aku sudah merobek surat warisnya. Ngomong apapun percuma. Aku masih punya aslinya. Mau ku buat 100 salinannya, biar kamu robek pelan-pelan. Kamu. Ratnasari, kamu sudah gila. Vina salah apa? Kenapa kamu tega? Kamu sadar nggak? Kamu sakiti Vina. Dia tak akan memaafkanmu seumur hidup. Segera minta maaf pada Vina. Jadikan Vina pewaris lagi. Kamu harus kejam ini. Betul, Nona Vina. Dia begitu baik hati, pintar, dan pengertian. Kalau warisannya diberikan padanya, grup Pratama kita pasti akan makin maju. Iya, sedangkan Melati, yaitu seperti sampah, orang paling rendahan, penuh cacat. Kalau warisannya untuknya, keluarga Pratama kita pasti bangkrut. Kalian sudah lama dibohongi Vina. Tak tahu sifat aslinya. Aku yakin sekali, Melati jauh lebih baik dari Vina. 1000 kali lipat. Ratnasari, jangan pura-pura lupa. Yang bilang Melati jelek itu semua kamu sendiri yang bilang. Benar. Aku salah dulu. Jadi, aku harus lebih memperbaikinya untuk Melati. Kamu... Cukup. Sudah kuputuskan. Vina, kamu harusnya tahu. Tanda tangan surat waris hanya formalitas. Melati sudah menjadi pewaris sahku. Dan kamu, jangan harap dapat sepeser pun dariku. Vina, dasar penipu. Bukannya kamu janji bisa dapat warisan. Sekarang ini gimana? Ratnasari, dasar jalang, dengar ya. Warisan Pratama harus jadi milikku. Semua harta Pratama harus jadi milikku, Vina. Vina, kok bisa kamu maki Ibu Ratna pelacur? Iya, kalau bukan Bu Ratna yang adopsi dia, mana mungkin dia hidup mewah selama ini. Betul. Gak tahu balas budi, malah maki Bu Ratna. Keterlaluan sekali. Kenapa tertawa? Dasar pelacur, kenapa tertawa? Semuanya. Semua sudah dengar jelas ucapan Vina kan? Aku merawatnya belasan tahun. Membiarkannya hidup mewah. Apapun yang dia mau, ku berikan. Benar, aku terlalu memanjakannya. Sampai aku sendiri hilang martabat. Aku tak minta dia terharu. Tapi setidaknya, penghormatan padaku harusnya ada kan? Lalu dia. Setiap kata yang tadi, itu semua ucapan hatinya. Di hatinya, Vina. Kalau begitu, warisanku, kenapa harus kuberikan padanya? Betul, gak tahu balas budi. Vina, kok bisa kamu ngomong begitu? Bukan gitu, bukan begitu. Vina, jangan takut, ada nenek. Vina ngomong begitu, bukankah itu semua karena kamu? Dia kan emosi gampang, kamu bikin dia emosi begini. Memangnya kenapa dia nggak emosi? Betul. Cuma omongan emosi anak kecil. Kenapa harus dibesar-besarkan? Benar juga, Vina kan masih anak. Dia kan cuma emosi, jangan diambil hati ya. Oh ya, Ma, aku cuma ngomong keras sedikit. Kenapa Mama begitu sama aku? Betul. Kamu ngomongnya kasar sekali. Kalau anak ini trauma, gimana? Vina itu anak baik. Demi tak mau kasih warisan, kamu sengaja memancing emosinya. Kamu keterlaluan sekali. baik. Kalau begitu, biar semua lihat. Si Vina itu memang orang macam apa. Yuk, mampir-mampir. Jangan sampai ketinggalan. Semua 20.000. Semua 20.000? Iya, semua 20.000. Pilih yang mana saja. Suaranya kok kayak suara Nona Vina?
Ini barang apples loh. Orang biasa gak bisa bedain asli atau palsu. Deal. Loh, yang dibeli Nona Vina untuk ibunya cuma barang tiruan 20.000. Bukannya cincin berlian seharga 1 miliar. Bukan aku, bukan aku. Makasih, Pak. Bener, Nona Vina. Vina, apalagi yang mau kamu katakan? Aku. Bu, Anda beri dia 1 miliar untuk beli hadiah. Dia cuma habiskan 20.000. Sisanya, semua disimpan dia. Semua disimpan dia. Masih muda, sudah bisa mengganti barang dan curi. Apakah ini masih yang kalian anggap sebagai anak yang baik dan tulus? Kau menguntitku, kau sengaja. Tentu saja, karena aku tahu kamu itu orangnya seperti apa. Makanya aku buktikan. Tahu. Ratnasari, cukup. Uang itu aku yang kasih. Mau beri apa, itu haknya. Sisanya itu uang jajan untuknya. Kenapa? Kamu masih mau melawan? Cincin ini memang murah, tapi itu tulus dari anak itu. Jangan gak tahu diri. Nenek. Jangan takut. Lihat-lihat, anak ini sudah ketakutan. Bu, sampai sekarang Anda masih membelanya. Vina itu kesayanganku. Aku tak biarkan dia ditindas. Cukup, kamu juga tak butuh barang seharga 1 miliar itu. Biarkan saja. Baik, kalau begitu, akan kubuat kalian melihat jelas sifat aslinya. Rizky, kamu harus bantu aku. Kita sekarang ini sekereta. Kalau aku bukan pewaris, uang yang kamu pinjamkan tak akan dapat sepeser pun. Kalau dia bisa merekam aku beli cincin, pasti ada rekaman lain. Bagaimana aku bisa bantu? Masa kamu mau aku suruh orang ikat dia? Kamu bodoh, diikuti orang, gak sadar. Rizky, kalau nggak dibantu, aku benar-benar tamat. Urusanmu sendiri, cari cara sendiri. Urusanmu, carikan cara sendiri. Kalau hari ini nggak bayar, kamu tahu akibatnya. Rizky, besok aku dapat warisannya. Aku akan mama dan anak itu kuusir dari keluarga Pratama. Biar mereka patah tangan dan kaki. Gampang, nanti lihat saja. Pantas Bu Ratna mau batalkan warisan Vina. Gak nyangka, Vina jahat banget. Benar, iya. Siapa sangka ada orang sejahat itu. Bukan aku, bukan aku. Kamu sengaja menjebakku. Kalaupun Vina salah, kenapa nggak bicara di ruang pribadi? Harus banget di depan banyak orang. Benar, aku sengaja membuat semua orang melihat sifat aslinya. Ini Vina, sifat buruknya, kejahatannya, semua buktinya. Kalian lihat baik-baik. Apa ini masih anak yang kalian dambakan? Yang berkelakuan baik, berbakti, dan pintar? Apa ini masih anak yang kalian dambakan? Yang berkelakuan baik, cerdas, dan pengertian? Vina, ini semua perbuatanmu. Bukan aku yang melakukannya. Semua ada penontonnya. Ini semua bukti tegas. Kamu tak bisa mengelak. Ratnasari, kenapa kamu tega padaku? Kamu sudah merusak seumur hidupku. Kenapa? Untuk takkan kau hancurkan keluargaku. Untuk aku dan Melati bisa punya masa depan yang aman. Untuk mengusirmu dari keluarga Pratama. Ratnasari, dasar wanita gila. Tamparan ini karena kau licik dan tak tahu diri. Ini karena niatmu jahat, menguasai tempat orang lain dan merampas harta kami. Tamparan ini untukmu, karena kejahatanmu besar, tak segan-segan mencelakai orang. Cukup. Sudah, Melati. Semuanya sudah berlalu. Ma, ini hadiah ultah untuk Mama. Tapi sudah pecah, maaf ya. Melati, ini hadiah terindah dan tercantik yang Mama terima. Juga hadiah terberharga. Ma, selamat ulang tahun. Makasih ya, Melati. Melati, Mama salah padamu di kehidupan lalu. Di kehidupan ini, untungnya masih sempat membalas budimu. Ratnasari, bagaimanapun juga, kamu tidak boleh memukul orang. Kalian sendiri bilang, orang yang cari masalah, penipu, dan manfaatkan orang lain, harus dipukul. Elma! Ini kan pesta ultah. Pesta ultahmu sendiri. Jangan bikin onar. Aku onar? Surya, kamu tuli atau buta? Itu Vina yang... Cukup. Apapun yang Vina lakukan, dia tetap anakku. Surya,
Banyak bukti di depan mata. Kenapa kamu masih tak percaya? Masih tak lihat si Vina itu sebenarnya orangnya seperti apa? Haruskah kita tunggu sampai dia merusak keluarga kita sampai hancur, baru kamu mau sadar? Terus kenapa? Aku percaya Vina, dia tak akan berbuat begitu parah. Bagaimanapun, keluarga Pratama kan besar. Kita bisa menutupinya. Besar ya? Pratama Court bisa seperti ini berkat siapa? Kamu tahu sendiri, Vina itu menghisap darahku. Tentu saja kamu tak peduli. Terus, kamu mau apa? Lapor polisi. Lapor polisi? Vina Pratama. Kejahatannya banyak, tak terhitung. Kalaupun aku tak tuntut, hukum akan menghukumnya. Tidak mungkin. Aku tak setuju. Pak, Nenek, aku tak bisa masuk. Kalau aku masuk, hidupku selesai. Ratnasari, kamu yang membesarkan Vina. Kamu tega membiarkannya di penjara. Iya. Betul, Nona Vina ini beserta ibu dari kecil. Hubungannya sangat erat. Beri dia kesempatan lagi, Bu. Iya, aku percaya Nona Vina. Asal ibu beri dia kesempatan, dia pasti akan bertobat. Vina ada di sisiku selama 18 tahun. Aku takkan biarkan siapapun menyakitinya. Ratna, dengarkan aku. Biarkan saja. Iya, sudahlah. Biarkan. Tidak mungkin. Vina Pratama, hari ini harus cepat enyah dari keluarga Pratama. Ratnasari, kamu gak ada habisnya ya? Jangan pikir karena di keluarga Pratama kamu berjasa, kamu jadi lancang. Dengar ya, kamu yang asing di keluarga kami. Mau usir cucu kandungku, anak kandung putraku. Jangan harap. Anak kandung? Kamu ngomong apa? Ratnasari, kamu tuli. Ku bilang, Vina itu anak kandung putraku. Yang harus enyah itu kamu. Bu, Surya, sebenarnya ada apa ini? Ya, kalau gitu aku tak pura-pura lagi. Aku jujur saja. Ibuku benar, Vina itu anak kandungku. Aslinya, aku tak mau bilang. Aku mau kamu jadi nyonya kaya yang tenang. Tapi tak kusangka, kamu malah memaksa anakku pergi. Kalau begitu, hari ini akan kubuat kau paham. Di keluarga Pratama, siapa yang berkuasa. Papa, kamu memang ayah kandungku. Vina, Papa bilang takkan biarkanmu terluka. Tak kusangka, tak kusangka. Pantas saja kalian begitu membelanya. Ternyata dia memang cucu kandungmu, anak kandungmu. Aku ditipu kalian. Demi keluarga Pratama, aku berkorban sepenuh hati. Aku membawa grup Pratama ke pasar saham. Sedangkan kalian... Omong kosong. Tanpa grup Pratama, tanpa platform ini, kamu cuma sampah. Jangan kira karena di grup Pratama kamu berbuat sedikit, kamu jadi sombong. Malah mau usir cucu kandungku, Vina. Kalau mau usir Vina, mending kamu dan Melati yang pergi. Vina selamanya adalah nona keluarga Pratama. Apapun yang dia lakukan, kami selalu mendukungnya. Tapi Melati, dia juga cucu kandungmu, anak kandungmu. Ratnasari, dengarkan aku baik-baik. Aku tak pernah mencintaimu. Seumur hidupku, aku hanya mencintai satu wanita. Anak kita, mana mungkin aku peduli. Kalau bukan karena kamu dulu masih berguna, aku tak akan pernah menikahimu. Wanita itu adalah cinta pertama Putri Ayu, iya kan? Gak nyangka, 18 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Kalian ternyata punya anak perempuan. Benar, dia wanita tercinta saya. Dia dan saya punya seorang putri. Tentu saja saya harus membawanya pulang. Kebetulan Melati Pratama hilang dan diculik. Pas sekali memberiku kesempatan. Aku dulu kira kalian hanya dibohongi Vina. Ternyata demi membawanya pulang, kalian malah berakting sehebat ini. Kalian selalu menjebakku. Ini surat cerai kamu dengan anakku. Sudah kusiapkan dari dulu. Cerai. Melihat kamu selama ini sangat menyayangi Vina, aku tak mengeluarkannya. Tapi siapa sangka, kamu jadi aneh, mau mengusir Vina. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Semua asetmu sudah kuserahkan. Kalau kamu mau nurut, serahkan hak waris kepada Vina, maka takkan ada masalah. Tapi kalau kamu masih mau cari masalah, maka itu salahmu sendiri. Sayang, ini laporan keuangan keluarga, tanda tangani. Baik. Ternyata Bu Ratna yang orang luar ya? Iya, memangnya kamu berhak mengusir Vina. Keluarga Pratama memberimu kemewahan, harusnya kamu bersyukur. Bersyukur? Coba kalian tanya hati nurani. Dulu grup Pratama hampir bangkrut.
Aku. Cukup, jangan pamer. Kamu pikir perusahaan ini milik siapa? Kalau bukan karena kamu masih ada kemampuan, aku takkan biarkan kamu memerintah. Sekarang grup Pratama sudah stabil, kami tak butuh kamu lagi. Aku bodoh. Aku selalu tulus berkorban untuk grup Pratama. Tak kusangka hasilnya adalah pengkhianatan dan penghinaan. Cerai kan? Itu yang kuinginkan. Tenang, Melati. Tanpa Pratama, kita takkan mati kelaparan. Ratnasari, pikirkan baik-baik. Meskipun kamu presidir grup Pratama, tapi kamu hanya punya hak mengelola, tak punya saham. Kalau kamu benar-benar mau bercerai dengan anakku, kamu akan dikeluarkan tanpa apa-apa. Kalau mau berperkara, seluruh tim hukum Pratama siap meladenimu. Tenang, uang busuk Pratama takkan kuambil sepeser pun. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu mau sendiri mengusir Melati, kamu masih bisa jadi nyonya kaya. Ma? Tak kusangka, keluarga Pratama sungguh menjijikan. Mereka mau pakai harta dan kemewahan untuk membeli hubungan saya dengan putri kandung. Keluarga seperti ini, saya tak mau tinggal sekejap pun. Anak haram ini memang lahir untuk berbuat jahat. Tunggu saja, dia akan menghabiskan kalian. Ratnasari, dasar tua bangka, tak ada yang mau. Beraninya bilang aku anak haram. Nyah, nyah. Melati, ayo pergi. Mereka pergi. Orang jahatnya sudah pergi. Mulai sekarang, takkan ada lagi yang mengganggumu. Kamu tinggal bersama kami. Hiduplah dengan tenang. Baik, Nenek. Vina, dulu kami salah padamu. Mulai sekarang, kamu anak keluarga Pratama, putri sulung yang sah. Nenek, Ayah, mulai sekarang aku pasti akan berbakti pada kalian. Baik. Ayo. Untuk Ratnasari pergi, kita bisa merayakannya. Baik. Makasih sudah memilihku. Kamu ini, Mama bilang gak akan pisah lagi. Lalu Mama dan Papa dan Surya setelah cerai, kita mau bagaimana? Mereka selalu menjebakku. Saham grup Pratamaku sudah diam-diam dialihkan. Aku terlalu fokus kerja sampai gak sadar. Tapi gak apa-apa, kita cari tempat dulu. Nanti Mama cari cara. Ratna, Jaya, Wijaya. akhirnya aku menemukanmu. Tahu nggak? Dulu kalau bukan karena bantuanmu, aku takkan bisa jadi konglomerat terbaru. Ternyata konglomerat terbaru di TV itu memang kamu. Oh ya Ratna, soal kejadianmu di pesta keluarga Pratama, aku sudah tahu. Kamu nggak apa-apa. Surya itu bukan orang baik. Kamu cerai darinya itu bagus. Beri aku kesempatan. Kamu dan putrimu, biar aku yang jaga. Ratna, sudah bertahun-tahun aku selalu menunggumu. Menikahlah denganku. Dulu aku selalu mengejarmu. Sayangnya, kamu memilih Surya. Sudah bertahun-tahun, kamu selalu ada di hatiku. Aku selalu menunggumu. Dulu aku memang buta. Salah pilih orang. Bertahun-tahun, aku berkorban banyak demi Surya dan Vina. Sungguh menyakitkan. Kalau bisa kembali. Belum terlambat, semuanya masih bisa. Ratna. Bangunlah. Enggak, kalau kamu enggak setuju, aku enggak akan bangun. Sudah bertahun-tahun, aku enggak mau melewatkanmu lagi. Jaya, Wijaya. Hari ini aku dan Melati sudah terlalu banyak mengalami. Kami terlalu banyak terkejut. Tolong beri kami waktu untuk tenang. Biar aku pikirkan dulu ya. Aku yang gegabah, terlalu buru-buru. Maaf. Gini saja ya, kalian tinggal di tempatku dulu, menempati dulu. Soal selanjutnya kita bahas nanti. Atau antar kami ke hotel dulu saja. Baiklah, begitu saja. Aku atur kalian ke hotel milik grup Wijaya. Begini aku juga lebih tenang ya. Ratna, kalian istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Makasih ya, Jaya Wijaya. Jangan sungkan, keluarga Pratama nggak tahu diri. Nggak tahu kehilangan harta karun apa. Bagaimanapun juga, kamu terima atau tidak lamaran aku. Posisi Presiden Direktur Grup Wijaya ini akan selalu kusiapkan untukmu. Kita bahas nanti. Kami naik dulu. Baik, istirahat dulu. Ayo.
Terlalu gegabah. Mana mungkin Ratna setuju. Adi, siapkan dengan baik. Aku mau melamar Ratna secara resmi. Jangan gegabah seperti tadi. Baik. Ma, Mama belikan banyak baju baru. Kenapa nggak dipakai? Aku sayang. Ngapain sayang? Mama kan bilang, kamu nggak akan menderita lagi. Mulai sekarang, selama Mama ada, kamu nggak akan kelaparan lagi. Kenapa? Nggak percaya Mama? Aku percaya. Tentu saja aku percaya, Mama. Akhirnya si penyusup Ratnasari diusir. Setelah si Ratnasari itu pergi, suasana di keluarga kita jadi sangat lega. Pak, aku nggak mau wanita tua itu kembali. Tenang saja, rumah kalian itu, siapa mau tinggal, tinggal saja. Aku tak akan pernah kembali. Ratnasari, dasar wanita murahan, kok ada di sini? Oh, aku tahu. Dasar ndak tahu malu. Beraninya kamu mengikuti kami. Siapa bilang aku mengikuti kalian? Hotel ini buka untuk umum. Siapa yang nggak boleh masuk? Ratnasari, kamu keluar tanpa apa-apa. Nggak dapat sepeser pun dari keluarga Pratama. Masih berani ke hotel milik Grup Wijaya, hotel bintang 7 ini. Menurutku, dia nggak rela tinggalan hidup mewah di keluarga Pratama. Jadi kesini cuma pamer. Aku dan Surya sudah bercerai. Aku tak ada urusan dengan keluarga Pratama. Aku dan Melati mau kemana? Nggak perlu jelasin ke kamu. Cukup Ratnasari, dasar gak mau mengaku kalah. Kita lihat saja seberapa lama kamu bertahan. Tanpa keluarga Pratama, lihat saja siapa yang masih anggap kamu prestir. Mimpi saja. Aku ini masih mengingat kita pernah suami istri. Meskipun kita tak punya perasaan. Tapi kalau kamu dan Melati nggak bisa hidup, bisa saja ke keluarga Pratama, minta pada kami. Kami bisa berbaik hati. Kasih kamu ratusan ribu, biar nggak mati kelaparan. Aku buta sekali. Kok nggak sadar dari dulu? Dasar tak tahu terima kasih. Pantas saja si sampah Vina itu jadi jahat sekali. Ternyata keturunan ayahnya. Omong kosong. Melati itu, bukankah dia juga anak kandung ayahku? Jaga mulutmu. Kamu sedang bicara dengan direktur utama Grup Pratama dan Nona Vina. Surya, apa kamu pernah urus bisnis? Semua bisnis Grup Pratama, semua aku yang urus. Kamu cuma bos keren. Tanpa aku, Grup Pratama pasti gulung tikar. Kita lihat saja nanti. Kamu pikir kamu siapa? Cuma bisnis segitu, ayahku bisa bereskan dalam sekejap. Gampang banget. Lagian, ada aku. Aku pintar banget. Aku bantu ayahku. Perusahaan kita pasti makin sukses. Vina memang paling tahu diri, berbakti dan mampu. Gak Sita tahu terima kasih. Makan dari keluarga Pratama, pakai dari keluarga Pratama, malah melawan. Bahkan mau usir Vina. Baik. Aku lihat saja berapa lama kalian bisa main-main. Berhenti. Kenapa? Pak Surya, direktur utama. Kamu selingkuh selama ini, punya anak haram. Sekarang cerai dari istri sah, bahkan mengusir istri sah dan anak kandung dari rumah. Masih mau menggangguku? Aku tak mau meladenimu. Kartu ATM dan kreditmu sudah kubekukan. Jangan harap bisa belanja sepeser pun. Apa? Pak Wijaya, sudah siap? Gimana pakaianku ini? Keren banget, benar. Panggil semua orang, kita ke hotel. Aku mau melamarkannya. Apa? Sekarang baru takut. Kartu bankmu semua dibuka lewat Grup Pratama. Kalau mau kami blokir, cuma gerakan jari. Ada orang berani-beraninya bilang, aku tak pakai uang keluarga Pratama. Sekarang panik ya? Tak tahu malu. Uang di sana itu gajiku di Grup Pratama selama bertahun-tahun. Dan dividen itu hakku. Tak ada hubungannya dengan keluarga Pratama. Memangnya kenapa? Kenapa? Karena keluarga Pratama kaya raya. Di Kota Bahari, kami keluarga terpandang. Kami bisa berbuat apa saja. Kalau berani, gugat saja kami. Kami punya tim hukum sendiri. Bisa tarik perkara 10-8 tahun. Kalian berdua akan ditarik mati. Kenapa? Keberanianmu mana? Takut ya? Ratnasari. Sekarang berlututlah dan mohon. Minta ampun. Kami bisa saja berbaik hati menolong kalian. Tiap orang ku beri kalian 250.
Jadi takkan kalian mati kelaparan malam ini. Kalian semua akan kena karma. Ratnasari, perhatikan saja dirimu sendiri. Seorang wanita tua yang diusir. Selain ayahku, siapa lagi yang mau kamu? Siapa bilang Ratna tak diinginkan? Wanita saya, tak ada yang boleh menindasnya. Pak Wijaya membawa 1 peti emas, 50 miliar tunai, 1 triliun cek, 50% saham Grup Wijaya, posisi Presiden Direktur Grup Wijaya untuk melamarnya Ratnasari. Ratna, sekarang mau menikah denganku? Nggak mungkin, Ratnasari itu cuma buruh abdi keluarga Pratama. Mana mungkin dia kenal orang kaya raya begini. Kamu siapa? Bangunlah. Kalian tak pantas tahu siapa aku. Oh, aku tahu. Kamu pasti aktor yang dipekerjakan Ratnasari. Itu pasti semua hiasan. Semua plastik. Jangan sentuh aku. Kalau disentuh, aku juga bisa acting. Aku juga jatuh. Actingnya bagus juga, Ratnasari. Jangan kira aku nggak tahu apa maumu. Setelah sekian lama di keluarga kami, malah kamu sewain aktor-aktor ini. Cuma untuk acting demi muka. Ratnasari, gak konyol. Jangan kira dengan cari pria sembarangan, aku akan cemburu lalu minta kamu pulang. Cih! Ratnasari, kamu selamanya cuma anjing yang kami usir. Ingat ucapanmu hari ini. Kalian akan menyesal seumur hidup. Berapa dia bayar kamu? Aku bayar 2 kali lipat. Lalu berlutut dan gonggong seperti anjing. Jangan lancang pada Pak Wijaya. Lanjutkan aktingnya. Kalian memang aktor hebat. Nah, jangan buang waktu. Cepat usir dia sekarang juga. Pak Arif, di hotel Anda ada penipu. Kamu mau urusnya? Keluarga Pratama, kita pelanggan besar Hotel Nirwana. GM Hotel Nirwana pun harus nurut sama ayahku. Baiklah, kita lihat saja. Siapa yang bikin onar di Hotel Nirwana? Itu dia. Pak Wijaya. Pak Arif, kenapa panggil dia Pak Wijaya? Dia kan cuma aktor. Diam. Dia pemilik Hotel Nirwana kita, direktur utama Grup Wijaya. Dasar bodoh. Kalian yang jahat, beraninya macam-macam di sini. Pak Wijaya? Bukankah itu konglomerat Jaya Wijaya? Kok bisa dia? Gak mungkin, gak mungkin. Jaya Wijaya, kok bisa dia sama wanita tua begini? Pak Arif, apa Anda salah? Wanita ini dulu istri keluarga Pratama, baru cerai dari anakku, baru diusir. Mana mungkin kenal Pak Wijaya? Kalian ini benar-benar dasar bodoh. Beraninya kau maki kami. Kalian ini cuma pemain drama. Beraninya macam-macam sama ayahku. Akan kubalas semua ini. Kau... Cukup. Jangan buang waktu dengan orang bodoh. Ratna, mereka ini terlalu ribut. Kita usir mereka. Aku tak mau melihat mereka lagi. Keamanan, usir mereka semua. Mau apa? Kalian mau apa? Aku Nona Vina. Jangan sentuh aku. Aku direktur utama Grup Pratama. Lepaskan. Mulai sekarang, seluruh keluarga Pratama masuk daftar hitam Hotel Nirwana. Jangan pernah lagi membuka kaki di Hotel Nirwana Global kami. Mulai sekarang, keluarga besar Pratama semua masuk daftar hitam Hotel Nirwana. Jangan pernah lagi membuka kaki di Hotel Nirwana Global. Ratna, kamu belum jawab aku. Simpan dulu. Lalu ini? Jaya Wijaya. Kamu sudah membantuku. Aku sangat berterima kasih. Tapi aku tak sanggup menerima semua ini. Minta mereka simpan dulu. Memegangnya juga berat. Tapi ini tulus dariku. Kalaupun kamu menolak lamarku, kalau dulu bukan karena kamu membimbingku, membantuku membuat rencana bisnis, aku takkan ada hari ini. Secara moral dan hukum, Grup Wijaya ada separuh darimu. Ini semua hakmu. Jaya, aku tahu kamu orang yang bertanggung jawab dan tahu balas budi. Tapi kamu kasih aku sebanyak ini sekaligus. Gimana aku bisa terima semua ini? Lagi pula, aku dan Melati sekarang masih tak punya tempat tinggal. Maaf, aku kurang berpikir. Gimana kalau begini? Kamu dan Melati atur dulu tempat tinggalnya. Soal kita bahas pelan-pelan. Itu baru masuk akal.
Melati, waktu kita bertemu dulu, aku tak siap apa-apa. Anak muda biasanya suka tas. Ini Hermes edisi terbatas. Di seluruh dunia cuma ada 12. Paman belikan satu. Semoga kamu suka. Paman kasih ini untukmu sebagai hadiah perkenalan. Jangan, Paman. Ini terlalu berharga. Ratna, kamu menolak hadiah dariku. Tapi ini untuk anakmu. Ini juga tulus dariku. Jangan tolak lagi. Suka? Terima saja. Makasih, Paman Jaya. Bagus kalau suka. Oh ya, sekarang sudah mau waktu makan siang. Kita makan bareng ya. Baik Pak Wijaya, saya atur sekarang. Silahkan. Kalian ngapain? Jangan-jangan pria itu Jaya Wijaya, konglomerat Kota Bahari. Bagaimana mungkin melamar Ratnasari? Gak mungkin. Dia pasti aktor yang dipekerjakan Ratnasari. Lalu kenapa Pak Arif nurut sama Ratnasari? Ayah, Nenek, coba pikirkan. Dulu keluarga Pratama selalu dikelola Ratnasari. Selalu dikelola Ratnasari. Semua urusan keluarga Pratama harus lewat tangan Ratnasari. Makanya manajer hotelnya pasti hanya kenal Ratnasari. Pasti si Jalang Ratnasari itu memakai nama keluarga kita untuk bersekongkol dengan manajer itu. Mereka pasti sudah lama bersekongkol. Benar, pasti begitu. Vina memang pintar. Ibunya Ratnasari, si nenek kere itu. Bukankah hari ini dia ultah? Ayah baru saja cerai darinya. Keluarga mereka tak banyak yang tahu. Kalau gitu, kita bikin onar di pesta utahnya. Biar Ratnasari malu besar. Berlutut, sujud minta maaf pada kita. Bagus, ini ide yang bagus. Apa tidak terlalu berlebihan? Lagi pula Ratnasari baru kami usir dan pergi tanpa apa-apa. Ayah, lihat saja bagaimana dia pada kita. Kamu malah membela dia. Tina benar, karena dia tega pada kita. Jangan salahkan kami. Ya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Soal ke rumah ibunya Ratnasari, Bu, siapkan saja. Nanti aku pergi ke konglomerat Hendra, bicara kerjasama dengannya. Kalau begitu, keluarga Pratama pasti bisa bangkit lagi. Bagus. Pina, nanti ikut ayah. Menambah wawasan. Nanti bisa mengelola grup Pratama. Ayah, Nenek, tenang saja. Aku pasti takkan mengecewakan kalian. Ma, Paman Jaya, aku kenyang. Kalian lanjut saja. Aku turun jalan-jalan. Sudah kenyang. Kamu nggak makan banyak kok. Ma, aku beneran kenyang. Aku turun dulu ya. Kenapa anakku hari ini? Melati sangat pengertian. Iya, dia anakku yang paling pengertian. Dulu aku sangat jahat padanya. Tapi dia selalu menghargai aku. Aku mau menebusnya. Tapi menderita begini. Ibunya, sungguh Aku berterima kasih. Melati sudah menderita banyak. Kalau bukan kamu yang muncul tepat waktu, entah... Ratna, Melati di luar sana sudah merantau bertahun-tahun. Akhirnya pulang juga, tapi malah bertemu ayah yang tak menganggapnya anak. Sekarang dia punya ibu yang sangat mencintainya. Cuma kurang kasih ayah. Kalau kamu sungguh ingin menebusnya, berikan dia keluarga utuh. Ratna, percayalah padaku. Baik, aku tak memaksa kamu lewat Melati. Semua terserah kamu. Iya, aku paham. Ma, Paman Jaya itu orang yang baik banget. Aku nggak membela Paman Jaya karena dapat hadiahnya. Ma lebih tahu Paman Jaya dari aku. Ma, keinginan terbesarku adalah Ma bahagia dan sehat. Aku percaya Paman Jaya dia yang bisa membuat Ma bahagia. Jangan sampai dilewatkan lagi. Anak ini... Kenapa? Jaya Wijaya. Cincinnya? Cincinnya. Cincin untuk melamarku mana? Kenapa? Meragukan? Ratna, kamu mau menikah denganku? Sudah, jangan berlutut. Sudah tua kok. Masih pikir kamu anak muda. Kalau gitu biar aku pasangin. Jaya, nanti setelah makan, kita daftar nikah. Gak usah buru-buru. Pria pilihan hatiku, itu untuk selamanya. Kita sudah suami istri. Cepat atau lambat, sama saja. Baik. Ratna,
Malam ini, kamu dan Melati pindah ke tempatku. Aku mau jaga kalian baik-baik. Malam ini nggak bisa. Malam ini kan ultah ibuku. Aku harus rayakan ultahnya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah ketemu mertuaku. Nanti aku siapkan hadiah bagus, langsung kita ke sana. Ayo, duduk. Oh iya, kamu kenal Hendra Saputra. Dia lagi di Kota Bahari. Nanti aku kabari dia, biar dia ikut ke sana juga. Hendra Saputra? Konglomerat Kota Bahari Hendra Saputra? Iya, selama ini dia selalu membantuku. Di Kota Bahari, mungkin banyak yang gak kenal aku, tapi pasti kenal dia. Dengan dia di sana, aku yakin keluarga kamu akan segera naik status jadi elit baru Kota Bahari. Jaya, kamu gak perlu begini untukku. Kita kan sudah keluarga, ayo makan. Setelah makan, kita daftar nikah. Pak Hendra, ini putri saya Rina. Proposal investasi ini semua dia yang buat. Halo? Pak Wijaya? Silakan. Apa? Baik, saya langsung ke sana. Saya ada urusan, kalian pergi dulu saja. Kalau gitu Pak Hendra, kita atur waktu lain saja. Proposal ini gak ada gunanya. Jangan datang lagi, buatku buang waktu. Pak, apa maksud dia? Tenang Pina, Pak Hendra kan konglomerat Kota Bahari. Wajar saja standarnya tinggi. Proposal investasi ini, aku susah payah selama seharian baru jadi. Dia malah bilang ini sampah. Pak, katakan, apa salahnya proposal ini? Menurutku tidak ada masalah. Kan gitu. Konglomerat apanya? Dasar buta. Pelan-pelan. Sebentar lagi pesta ultah si nenek kere itu. Di mana kalau kita urus Ratna Sari si tua bangka itu dulu? Ratna, lihat, bagus banget. Ma, Paman Jaya, aku fotoin kalian ya. Masih panggil Paman Jaya? Pa. Iya nak, biar putri kesayangan kita fotoin kita ya. Deketin. Aku fotoin ya. Tenang, santai aja. Ma, senyum Ma. Oke, aku fotoin ya. 3, 2, 1. Cantik. Lihat, Ma. Jaya, kamu benar. Keluarga utuh adalah kompensasi terbaik untuk Melati. Lihat, dia belum pernah sebahagia ini. Membuat kalian bahagia adalah tanggung jawab terbesar. Ratna, aku ada urusan di kantor. Kalian ke pesta ultah ibu dulu. Aku segera ikut. Selamat ulang tahun, Bu Ratna. Semoga sehat selalu, Bu. Semoga bahagia selalu. Dan tetap sehat dan kuat. Makasih. Ratna sudah datang? Ratna, Melati. Selamat ultah, Nenek. Selamat ultah, Ma. Ayo, duduk. Menantuku yang kaya raya itu, kenapa Surya dan Vina belum datang? Ibumu kan tiap hari menantikan menantu idamannya itu. Mana Surya? Dia di luar ya? Surya tidak akan datang hari ini. Kenapa? Bu, aku dan Surya sudah... Wanita tua, kerja seumur hidup. Untuk ultah ibumu, pestaannya mewah juga. Mertua, Surya, Vina, kalian datang. Ayo, duduklah. Cukup, siapa mertuamu? Jangan ikut-ikutan dengan keluarga Pratama. Kakekku yang baik, jangan-jangan kamu pikir aku datang untuk ultahmu. Lihat saja dirimu, kelihatan miskin. Memangnya pantas? Ada apa ini? Aku dan Ratna Sari sudah cerai. Apa? Ratna, kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa kamu berani bercerai dari Surya? Wanita ini sangat jahat. Mengatasnamakan keluarga Pratama, dia malah menghina dan memukul keluarga kami. Ini bukan sekedar perceraian, tapi keluarga Pratama yang mengusir. Wanita tua ini. Ratna Sari, kok bisa kamu berbuat begini? Kita akan ikut celaka. Kamu tahu tidak? Kamu bikin malu keluarga Ratna. Ratna Sari, cepat minta maaf. Menyerahlah. Bukan begitu, cuma salah paham. Surya yang selingkuh duluan. Vina Pratama, dia anaknya dengan wanita lain. Benarkah semua ini? Memangnya kenapa?
Surya cuma berbuat salah yang biasa dilakukan pria. Lagian, bukankah kamu selalu anggap Vina seperti anak sendiri? Anak kandung atau bukan, memangnya penting banget. Betul, kita semua kerja di grup Pratama. Kamu cerai sama Surya, lalu kita gimana? Benar Ratnasari, kamu ini egois sekali. Ratna, minta maaf saja pada Surya dan yang lain. Minta dia cepat rujuk. Ma, kok ibu juga? Ratna, kamu sudah meninggalkan keluarga Pratama. Kamu juga masih punya anak. Nanti kamu sulit menikah lagi dengan orang baik. Lagi pula, Melati masih sekolah. Demi masa depan kalian, tahan saja. Ma, jangan cuma lihat uang. Sudah terjadi hal seperti ini. Apa ibu pikir aku dan Melati di keluarga Pratama masih punya tempat? Lagi pula, aku sekarang... Aduh, soal ini, kamu harus dengar ibu. Ibu sudah pernah. Dulu ayahmu sudah lama tiada. Hidup kita dulu, apa kamu sudah lupa? Di zaman sekarang, tanpa uang susah bergerak. Kalau kamu malu bilang, biar ibu saja. Ma. Pak Surya, Nona Vina, biar ibu wakili Ratna minta maaf pada kalian. Dia masih naif. Mohon maafkan dia kali ini. Kamu bilang maaf, kami harus maafkan. Dasar nenek tua, dasar tak tahu malu. Nona Vina, asalkan ibu dan ayahmu rujuk, kami akan lakukan apapun. Ma, jangan ikut campur, biar ibu. Mau rujuk sama ayahku? Boleh. Tapi hari ini Ratnasari harus berlutut. Sujud minta maaf pada kami. Lihat semua, nenek tua ini bisa pesta ulang tahun di sini. Siapa yang membiayainya? Itu semua berkat keluarga Pratama. Karena Ratnasari bersama kami, kalian baru punya uang. Kalau Ratnasari meninggalkan kami, pekerjaan kalian juga akan hancur. Benar kan? Ratnasari, ini semua salahmu. Wajar kalau kamu berlutut. Iya, cepat berlutut dan minta maaf. Cepat berlutut dan minta maaf pada keluarga Pak Surya. Dengarkan ibu ya, biar ibu gantikan Ratna. Berlutut, boleh? Ibu. Ma. Kita tak perlu memohon mereka, apalagi takut pada mereka. Sudah mau mati masih ngawur. Berani suruh istri dan mertuaku berlutut. Yang mau mati itu kalian. Ratna, gak apa-apa. Siapa pemuda ini? Bu, saya Jaya Wijaya. Saya suami Ratna sekarang. Apa? Bu, setelah saya cerai dengan Surya, saya menikah dengan Jaya. Bu, saya datang hari ini khusus untuk merayakan ulang tahun ibu. Nyonya Ratna, Direktur Utama Grup Wijaya, memberi ibu 4 hadiah. Yang pertama, cek tunai 30 miliar rupiah. Yang kedua, mobil super mewah edisi terbatas. Yang ketiga, villa pemandangan laut. Yang keempat, cincin giok antik Kaisar Cina. Hebat sekali, beneran nggak? Berapa harganya sih? Kamu gak ada habisnya ya, main acting sampai diultah ibumu. Main acting? Ada apa ini? Apa maksudnya? Pria ini, si bos galak ini, sudah main acting sekali pagi ini. Malamnya malah main acting lagi di sini. Kalau bukan karena kami, kalian sudah tertipu. Oh, jadi palsu ya? Memangnya apa? Kalian pikir ada pria yang mau kasih uang untuk wanita tua beranak sebanyak ini? Hei, aku ngomong sama kamu. Kamu tahu siapa Jaya Wijaya? Dia konglomerat nomor 1. Beraninya kamu pura-pura jadi dia. Kamu cari mati ya. Ratnasari, beraninya kamu. Konglomerat nomor 1 itu kok mau nikah sama kamu? Iya, kalau sampai konglomerat Wijaya tahu, habislah kamu. Ratnasari, jangan pura-pura. Cepat berlutut dan minta maaf. Ratna, ibu gak mau kamu begini cuma untuk bangga ibu. Ibu cuma mau kamu bahagia. Sekalian saja ikut ibu minta maaf pada Surya. Bu, percaya ibu sekali saja. Percaya kamu? Nenek tua. Kalau kamu percaya wanita tua ini, cucu kandungmu malam ini bisa tidur di jalanan loh. Ratna, kalau kamu masih keras kepala, ibu akan putus hubungan denganmu. Bu, kenapa bicara begitu? Ratna, jangan salahkan ibu tega. Ibu gak tega kamu dan Melati jadi pengemis. Konglomerat Kota Bahari, Direktur Utama Grup Saputra, Hendra Saputra, datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya Ratna. Konglomerat Kota Bahari, mana mungkin untuk seorang tua-tua yang tak berkuasa? Cih, gak mungkin. Pasti itu aktor yang dipekerjakan Ratna lagi. Dulu kamu sewa orang pura-pura jadi konglomerat Wijaya. Sekarang malah berani berulah di wilayah Saputra. Ratnasari, kalau mau mati, mati saja jauh-jauh. Jangan seret kami. Kita susah payah sampai begini. Jangan bawa kami celaka.
cepat minta maaf pada Pak Surya dan juga Vina. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau enggak... Terus kenapa? Kalian juga mau mengusirku? Kau celakakan kami. Diusir itu masih ringan. Merampas rezeki orang itu seperti membunuh orang tuanya. Kalau kau paksa kami tak akan melepaskanmu. Siapa yang ribut di sini? Bener Pak Hendra. Pak Hendra, kenapa Bapak kesini? Gak ngerti, saya datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya Ratna. Gak mungkin, aku gak percaya. Dia konglomerat Kota Bahari, Hendra Saputra. Benar, aku pernah lihat di TV. Itu dia. Maaf, Pak Wijaya, saya terlambat. Baiklah. Pak Wijaya? Dia benar-benar Pak Wijaya. Jadi Ratnasari benar-benar istri konglomerat. Pak Hendra, Anda udah tertipu kan? Orang kaya raya, mana mungkin dia mau sama Ratnasari yang gak punya apa-apa? Itu gak masuk akal. Dia pasti bukan Jaya Wijaya. 20 tahun lalu, aku sudah bekerja sama dengan Pak Wijaya. Maksudmu aku buta, sampai nggak bisa kenal orang. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Inilah konglomerat terbesar negeri ini. Presdir Grup Wijaya. Pak Jaya Wijaya. Ratna, dia benar Jaya Wijaya. Bu, aku nggak bohong. Syukurlah. Gak mungkin. Kalian pasti bersekongkol untuk menipu kami. Diam! Aku, Hendra Saputra, orang penting. Mau ku bantai? Pak Hendra sudah bersaksi, pasti benar. Keluarga Pratama sungguh tak tahu malu. Selingkuh, punya anak haram, malah mengusir Ratna kami. Awas kalian, akan kena batunya. Vina Pratama sungguh tak tahu diri. Anak haram, memangnya kamu siapa? Berani-beraninya melawan Ratna dan Pak Wijaya. Kalian tiga, sungguh pengecut. Tadi sikap kalian gak begitu kan? Surya, inilah anakmu yang sangat berbakti ya. Pak Hendra, maaf. Dia masih anak, Pak. Nyonya, saya ucapkan selamat, semoga berkah sepanjang sungai dan umur sepanjang gunung. 2 aset Grup Saputra, nilainya lebih dari 100 miliar. Hari ini akan diserahkan pada Nyonya. Barang semahal ini, aku tak sanggup terima. Nyonya, dibandingkan dengan kebaikan Pak Wijaya dan dukungannya, ini bukan apa-apa. Nyonya adalah ibu mertua Pak Wijaya, juga orang tuaku. Menghormati Anda adalah kewajiban. Ini aku tak paham investasi. Bu, aset ini bisa diberikan pada Ratna dan Melati. Kemampuan Ratna tak kalah dengan siapapun. Dia bisa mengurus aset ini dengan sangat baik. Melati juga masih muda, dia bisa cepat belajar. Nyonya, tenang saja. Saya akan sepenuhnya membantu ibu dan Nona. Jangan, Melati. Kenapa? Kenapa dia? Cukup. Keluarga Pratama mengusir Ratna. Bilang Ratna dan Melati takkan punya makan. Sekarang keadaan mereka jauh lebih baik. Masih khawatir? Nggak khawatir. Tentu saja nggak perlu khawatir. Sekarang Ratna kita, istri konglomerat nomor 1. Nanti keluarga Ratna kita jadi konglomerat nomor 1 Kota Wijaya. Betul. Mulai sekarang, keluarga Pratama akan merangkak memohon di depan kita. Betul. Nggak mungkin. Kenapa Ratnasari bisa bersama konglomerat nomor 1? Hendra Saputra, jangan lancang. Aku pintar sekali. Sertifikatku itu, kamu malah bilang omong kosong. Malah kasih semua asetnya ke mereka. Apa mereka pantas? Kalian ini jahat sekali. Berkelakuan buruk. Beraninya menyinggung Pak Wijaya dan Nyonya. Di mataku, kalian semua cuma tahi anjing. Kamu... Pak Hendra, maafkan anak saya. Jangan hiraukan dia. Masih muda, bisa bicara sembarangan dan sombong. Menurutku, dia itu memang jahat dari lahir. Beraninya keluarga Pratama menyinggung Pak Wijaya dan Nyonya. Mulai sekarang, Grup Saputra akan menutup bisnis keluarga Pratama. Putuskan semua kerjasama dengan mereka. Siapapun di Kota Bahari yang berani kerjasama dengan keluarga Pratama, berarti lawan Saputra Corp. Ayah... Pak Hendra, kami salah. Mohon beri kami kesempatan lagi. Lepaskan! Pak Hendra, kami tidak sengaja. Kami sungguh tak tahu dia Pak Wijaya. Baru tunduk karena tahu dia Pak Wijaya. Kalau dia orang biasa, apa kalian akan menghinanya tanpa alasan? Keluarga Pratama, tunggu saja kebangkrutan. Sayang, tolong mohonkan untuk kami. Enggir. Ratna sekarang istriku. Kita sudah lama bercerai. Jangan buatku jijik lagi. Ratna,
Katanya, lama bersuami istri, lama juga bersahabat. Kita sudah bersama begitu lama. Aku juga mertuamu. Mohon, tolong mohonkan untuk kami ya. Kalian semua selalu merasa paling hebat. Tak tahu malu. Waktu kalian bilang Vina Pratama itu anak surya, waktu kalian usir aku dan Melati dari rumah, kenapa tidak mengingat lagu, lama bersuami istri, lama juga bersahabat? Sekarang baru ingat mau aku memohon. Enyah, jangan mohon pada Ratna, wanita sialan itu. Kamu pikir aku tak berani menamparmu? Beraninya kau? Memangnya kamu siapa? Satu kata lagi, percaya nggak? Aku bisa membuatmu lenyap dari muka bumi ini. Vina, cukup. Kita tak bisa melawan Pak Wijaya. Vina, cukup. Pengawal. Siap. Seret mereka bertiga keluar. Jangan ganggu Pak Wijaya dan Nyonya Wijaya merayakan ulang tahun. Jangan. Rasain. Ratna, kami minta maaf ya. Yang tadi jangan diambil hati ya. Tadi kami juga tidak tahu hubungan Anda dengan Pak Wijaya. Kami semua salah paham karena Vina Pratama. Iya, tadi kami agak panik. Tapi kami khawatir Anda dan Melati nanti hidupnya susah. Iya, kami juga niat baik kok. Sudah, rayakan ulang tahun ibu dulu. Iya, ulang tahun. Anakku yang baik, dan cucuku yang baik, dan menantuku yang baik. Nenek, ayo. Bu, ayo duduk. Cepat. Jalan. Jangan bergerak. Ayah, Ratnasari si Jalang itu. Baru cerai sama ayah, langsung main serong sama orang lain. Kayaknya mereka sudah lama main serong. Ayah, bicara dong. Ratnasari dan Melati, mereka berdua si Jalang. Hari ini mereka membuat kita malu besar. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Vina, tenanglah. Itu konglomerat nasional, Jaya Wijaya. Kita tak bisa melawannya. Ratnasari si Jalang, malah cari orang sebesar itu untuk melawan kita. Dasar tak tahu diuntung, bawa sial. Ayah nggak penasaran kapan mereka bertemu? Memangnya kalau tahu, apa gunanya? Bisa selesaikan masalah kita sekarang? Mungkin aku mengusir Ratnasari dan Melati dari keluarga Pratama adalah kesalahan terbesar. Ayah, ngomong apa? Dulu mereka yang mau mengusirku. Aku ini anak kandung ayah. Nggak bisa, ini nggak bisa dibiarkan. Aku nggak terima. Halo? Apa? 5 perusahaan mitra batal kerjasama. Pak Wijaya serius. Kok mereka cepat sekali? Baik-baik, kita langsung ke kantor. Sebenarnya ada apa ya? 5 perusahaan mitra itu, semua sudah punya kontrak dengan kita. Mereka rela berperkara demi membatalkan kerjasama. Apa? Papa! Juga bilang, Cepat! Bilang apa? Jangan lelet. mereka juga bilang, grup Pratama kita adalah aib seluruh industri. Juga bilang takkan lagi kerjasama dengan keluarga Pratama sama siapapun. Bahkan mau memasukkan kita ke daftar hitam. Dan akan diumumkan ke seluruh kota, agar semua perusahaan tahu siapa kita sebenarnya. Habislah, semua hancur, nak. Warisan Pratama bertahun-tahun akan hancur seketika. Sifat asli, jelaskan. Apa sifat asli keluarga Pratama? Grup Pratama itu perusahaan besar. Masa mereka berani macam ini? Nona. Saya juga cuma mengabarkan dari para bos. Gak bisa. Gak bisa begini. Ini gak... Terus telepon mereka. Pak Rudi, saya Surya Pratama. Halo? Halo? Pak Budi? Halo? Halo? Pak, tadi Papa bilang, apa yang akan terjadi pada kita? 5 perusahaan mitra ini adalah nadi grup Pratama. Semua bisnis kita harus lewat mereka. Kalau kontraknya benar-benar dihentikan, maka grup Pratama akan bangkrut. Bukan cuma tak punya apa-apa, tapi juga akan berutang ratusan miliar. Nggak bisa, hidupku yang enak aku belum puas. Aku nggak mau jadi miskin. Grup Pratama nggak boleh bangkrut. Apa Hendra Saputra sungguh mau menyeret kita ke jurang? Yang nggak takut kita membalasnya dengan mati-matian. Hendra Saputra? Hendra Saputra apa? Bukankah Hendra Saputra yang melarang mereka untuk mengakhiri kontrak dengan kita? Bukan. Para bos bilang karena grup Pratama memecat Bu Ratna.
Kerjasama sebelumnya semua diurus Bu Ratna. Mereka hanya percaya Bu Ratna, makanya mereka putuskan kerjasama. Apa? Gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Ratnasari itu, mana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Kamu yakin 5 bos itu bilangnya begitu? Saya yakin, panggilan saya dengan mereka semua direkam. Mereka memang karena Ratnasari baru membatalkan kontrak dengan kita. Aku gak percaya. Grup Pratama tanpa dia, Ratnasari gak bisa berputar. Kamu, segera beritahu semua orang untuk lembur sampai jam 12. Apa? Kamu nggak ngerti omongan orang. Pak Surya, gaji bulan ini sudah hampir nggak bisa dibayar. Di saat begini, minta staf lembur. Sepertinya aku presiden direktur grup Pratama. Semua harus nurut sama aku. Berani melawanku? Kamu nggak mau kerja lagi? Ikuti saja, Vina. Baik, Pak. Nenek, tenang saja. Aku sudah buat proyek investasi baru. Besok aku akan cari partner lain. Kota Bahari kan besar. Aku nggak percaya tangan Hendra Saputra bisa sepanjang itu. Lagian, proposal investasiku ini, siapapun yang punya mata pasti akan memohon untuk kerjasama dengan kita. Dasar sampah, seperti tahi anjing. Nyah. Beraninya kau bilang proposalku ini sampah. Kamu buta ya? Ini kantorku, keluarga Pratama. Begini caranya memohon. Vina, kamu ini kenapa? Kamu mau bantu atau bikin onar? Aku kan benar. Keamanan, usir mereka dari sini. Siapa yang membiarkan orang bodoh ini masuk? Pergi. Keluar. Dasar keterlaluan. Kok bisa begini? Sudahlah, kita pulang. Pak Surya, grup Pratama sahamnya anjlok. Perusahaan kita rugi 500 miliar. Apa? Nah. Ngapain? Kalian ngapain? Pulang. Siapa suruh pulang? Kan sudah kubilang, semua lembur sampai jam 12. Semua tuli ya. Kamu siapa? Kenapa harus nurut sama kamu? Aku presiden direktur grup Pratama. Presjer grup Pratama ya? Siapa yang nggak tahu Bu Ratna sudah pergi dari grup Pratama? Kalian sudah diblokir konglomerat Kota Bahari. Tak lama lagi, kalian akan bangkrut. Masih punya muka minta kami lembur? Dasar tak tahu malu. Kamu dipecat. Dipecat? Aku resign. Kami juga resign. Aku resign. Aduh, nah. Habislah. Sudah tamat. Pergi semua. Grup Pratama jadi begini, semua karena kalian para hama. Aku nggak percaya, grup Pratama sebesar ini nggak bisa rekrut. Kamu, cari 50 karyawan baru. Pak Surya, kerjaan ini kerjakan sendiri saja. Apa katamu? Perusahaan ini sesukamu saja. Aku, buruhnya, juga nggak melayani lagi. Kamu, aduh, nenek, pak, lihat mereka. Mereka semua menindasku. Nah, jangan takut, ada nenek. Nenek belain kamu. Pak, nenek, Rizky cari aku. Aku turun dulu ya. Sayang, kamu nggak tahu, hari ini aku hampir mati kesal sama mereka. Untung kamu datang. Vina, kita putus. Kenapa? Bukannya aku sudah transfer 5 miliar? Utangmu harusnya dibayarkan. Kalau sudah begini, kenapa kamu masih mau putus sama aku? Dulu, aku mau jadi pacarmu. Karena kamu janji biar keluarga Pratama berinvestasi ke keluargaku 2 triliun. Tapi hasilnya, Hendra Saputra sudah menghancurkan keluargamu. Sahamnya anjlok, hampir bangkrut. Apa hakmu lagi untuk bersamaku? Aku punya cara, aku pasti punya cara. Sudah begini, apa caramu lagi? Jauh lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Pratama sekarang hampir bangkrut, tapi dana perusahaan masih ada banyak uang. Aku bisa ambil semua uang. Tidaknya masih ada 500 miliar. Cukup untuk kita hidup enak sebentar. Kamu yakin? Yakin. Tenang saja. Ayahku yang payah itu, semua dengar aku. Asal jangan putus sama aku. Aku nurut semua, ya? Aduh, kumohon sayang. Aku nggak bisa putus sama Rizky. Kalau keluarga Pratama nggak punya dana baru, pasti akan runtuh. Aku harus memanfaatkan keluarga Santoso. Vina, setelah dapat harta Pratama, langsung ku tinggal kamu. Mau keluarga Santoso menolong Pratama? Mimpi saja. Tentu saja aku percaya kamu, sayang. Baik, aku tahu.
Aku dan Ratnasari, sebelum kami bersama, aku dengar ada yang mengejarnya. Dia menolak dan memilihku. Orang itu sepertinya Jaya Wijaya. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka malah bersama. Si Jalang Ratnasari itu baru cerai sama kamu, langsung sama Jaya Wijaya bisa-bisaan. Kayaknya selama ini mereka nggak putus kontak. Pak, Nenek, aku menemukan cara selamatkan keluarga kita. Cara apa? Ini kok Rizky dari keluarganya untuk kita. Nilainya 500 miliar rupiah. Dengan kontrak ini, keluarga kita bisa bernafas lega lagi. Ini sungguh titik terang. Cucuku ini memang pintar, mengagumi suami yang baik. Bagus sekali. Pak, cepat tanda tangan. Kontrak ini kontrak sekali. Aduh Pak, blokiran Hendra Saputra segera akan menyebar ke seluruh kota. Kalau nggak segera, nanti telat. Cepat buat kontraknya berlaku. Tapi... Aduh Pak, kontraknya sudah kulihat. Nggak ada masalah. Kok kamu nggak percaya orang lain? Masa nggak percaya aku? Aduh nak, Vina itu anak kandungmu. Dia nggak akan celakai kita. Grup Pratama kita selamat. Rizky di mana? Kita harus berterima kasih. Aku jemput dia. Bagus, selamat. Sayang, 2 sampah itu sudah tekan. Bagus. Mulai sekarang grup Pratama jadi milikku. Kalian berdua. Nyah. Vina, Rizky, apa maksud kalian? Pak, Nenek, kontrak ini adalah semua harta keluarga Pratama, serta harta pribadi kalian. Kontrak peralihan. Mulai hari ini, grup Pratama, semua sisanya jadi milikku dan Rizky. Vina, kamu ngomong apa? Kamu juga keluarga Pratama. Benar. Aku putri sulung grup Pratama, jadi hartanya milikku. Ada masalah? Tidak, aku tidak setuju. Nggak setuju. Pak, itu tertulis, sudah ditandatangani. Kenapa? Mau mengingkari? Kamu. Bina, kamu. Kok bisa kamu lakukan ini? Itu karena kalian bodoh, selalu nurut sama aku. Kalianlah yang salah sendiri. Vina, kamu gak punya hati. Kami ini kan ayah dan nenekmu. Kamu tega mengkhianati keluarga, mengambil semua harta Pratama. Waktu Ratnasari mengusirmu, aku membela kamu, bahkan rela cerai dengan Ratnasari dan usir Melati. Kamu begini caramu balas budi kami. Keluarga Pratama hampir bangkrut. Aku nggak punya uang lagi. Hampir bukan lagi Nona Sulung Pratama. Ayah kandung. Wah, sisa harta Pratama, anggap saja kompensasiku. Kalau begitu, aku masih bisa memaafkan kalian. Sampah. Vina, dasar binatang. Waduh, Bu. Vina, dasar binatang. Aduh, Bu. Anak haram ini memang sifat jahatnya bawaan. Tunggu saja, dia akan menghabiskan kalian. Ratna benar. Kita salah. Kita benar-benar salah. Bina, kamu masih manusia. Kita baik padamu, selalu nurut. Kamu mau apa kita belikan. Kamu tega. Aku memang begini. Baru sadar sekarang. Nenek tua bangka. Ini belum selesai. Cepat bawa putra kesayanganmu. Pindah dari Villa Pratama. Mulai hari ini, villa itu juga milikku. Kalau tidak, patah tangan, patah kaki, masih ringan. Akan kubunuh kau. Sini. Bawa 2 sampah ini. Keluar. Bina. Karma. Kau, mati miskin kau. Sayang, mulai sekarang, grup Pratama jadi milik Santoso. Aduh! Lain kali, jangan dekat-dekat grup Santoso. Kalau ketemu kalian, pasti kami hajar. Iya, ku dengar. Nah, kita tak akan selamat.
Kita salah. Harusnya kita dengar kata Ratna. Vina, dia itu binatang. Nah, Kita cari Ratna, kita mohon padanya. Ratna dulu sangat mencintaimu. Dia sangat baik, dia pasti akan membantunya. Bu Ratna, di bawah ada orang mau bertemu ibu. Mereka bilang suami dan mertua ibu. sayang, tolong selamatkan kami. Keluar, siapa suruh kalian masuk? Rian, tenang. Kamu lanjut saja. Sayang. Jangan panggil sayang. Panggil Bu Ratna. Bu Ratna. Bu Ratna, tolonglah selamatkan kami. Hanya kamu yang bisa selamatkan keluarga Pratama. Surya, Lastri, bukannya kalian bilang aku dan Melati tanpa kalian gak bisa makan? Kok sekarang malah memohon padaku? Bu Ratna, Vina Pratama menipu kami dan mengambil semua hartanya. Kami sekarang tak punya apa-apa. Lihatlah perasaan kita dulu. Tolonglah kami. Tolonglah kami. Surya, bukankah sudah kubilang, Vina Pratama itu wanita yang tega dan licik. Kamu malah nggak dengar, bahkan mengusir kami dari rumah. Sekarang malah digerogoti, terlambat. Menantuku, bukan, Bu Ratna, kamu benar, kami menyesal, kami salah, kami minta maaf. Kalau kamu nggak bantu kami, aku dan Surya bakal jadi pengemis. Ini semua salah kami. Harusnya kami dengar kamu. Mohon, beri kami kesempatan lagi. Tolong kami sekali lagi, kami akan lakukan apa saja. Benar. Tidak mungkin. Pergilah. Melati, aku ini ayah kandungmu. Bantu ayah, mohon ibumu. Minta ibumu maafkan kami. Sejak tahu ayah hianati ibu dan punya anak dengan wanita lain, yaitu Vina Pratama, di hatiku, ayah bukan ayahku lagi. Ini akibat perbuatan. Aku dan ibu takkan pernah memaafkan kalian. Melati. Ambil, bawa mereka pergi. Melati, jangan. Bu, hari ini kantornya sepi. Ayo kita jalan-jalan, biar moodnya berubah. Baik. Rizky, perutku agak sakit. Aku mau ke toilet dulu, nanti aku cari ya. Sana. Bukankah itu Ratnasari? Menurut Mama, model ini bagus. Melati, menurutmu gimana? Ma, aku tinggal sama Mama. Semua baik-baik saja. Aku nggak perlu beli rumah baru. Lagi pula, rumah di sini mahal. Aku nggak pantas. Nanti kamu akan menggantikan Mama. Mama belikan rumah untukmu, biar kamu bisa istirahat lebih baik. Karirmu juga bisa lebih maju. Kalau kangen Mama, kamu bisa pulang kapan saja tinggal sama Mama. Ini kan Bunda Ratna dan wanita yang dipungut dari tong sampah. Bunda Ratna, tenang juga ya. Sudah diusir, uangnya nggak ada lagi. Masih berani lihat-lihat rumah. Nggak punya uang. Hei, staf penjualan. Saran aku, cepat usir mereka. Jangankan satu rumah, bahkan toilet pun. Mereka itu nggak akan mampu. Rizky Santoso. Di kehidupan lalu, aku dibunuh oleh Vina Pratama. Kamu juga salah satu kaki tangannya. Aku belum membalasmu, malah kamu datang sendiri. Pas sekali, dendam lama dan baru. Kita selesaikan sekaligus. Kalian berdua yang gak punya uang, anjing terlantar. Saran aku, lebih baik diri. Nanti kalau diusir paksa, muka kalian bisa malu loh. Para pelanggan, brand kami ini didirikan oleh konglomerat Kota Bahari, Pak Hendra Saputra, sebuah kompleks mewah. Prinsip layanan kami adalah menghargai semua pelanggan. Rumah kami, kalau tidak beli hari ini, tidak apa-apa. Cuma lihat-lihat juga boleh. Kamu bilang apa? Maaf Pak, kami tak bisa usir pelanggan lain. Maaf, kami tak bisa memenuhi permintaan Anda. Kamu ini bodoh ya. Mereka berdua, anak-anak terbuang yang diusir dari rumah. Apalagi si sampah ini. Baru saja diambil dari tong sampah. Badannya penuh kutu. Rumah yang dia lihat, dengar ya, nggak ada yang mau. Jaga ucapanmu. Aku tak izinkan kau menghina anakku. Pak, kalau Anda mau beli properti, kami sambut. Tapi kalau Anda datang untuk menghina pelanggan kami, mohon Anda pergi. Mau aku pergi? Kamu tahu siapa aku? Grup Pratama yang hebat itu baru saja ku ambil alih. Apa maksudmu? Maksudmu grup Pratama diambil alih olehmu? Ya, artinya begitu. Usaha seumur hidupmu. Grup Pratama yang kau bangun sekarang sudah jadi milikku. Itu salahnya seluruh keluarga Pratama, semua sampah. Kau dan Vina bersekongkol kan?
Hei, kok ucapanmu kasar sekali? Kita berdua adalah pasangan sempurna. Siapa suruh kita berdua memang jodoh? Surya, sepertinya kamu tetap tak dengar nasihatku. Akhirnya kau ditipu oleh Vina dan Rizky. Harta benda kau habis. Meskipun grup Pratama sudah dilumpuhkan, tapi dasarnya masih ada. Asal kita manfaatkan sisa-sisa grup Pratama, rantai pasokan ini, dengan waktu. Keluarga Santoso menyaingi konglomerat Hendra bukan mustahil. Dengar ya, aku cuma jentikan jari, kamu langsung dipecat, percaya? Percaya, tapi sebelum saya pergi, mohon Anda pergi dulu. Berani suruh aku pergi? Apa kamu gila? Apa kamu gak ngerti omongan orang? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Ratnasari. Dulu yang begitu angkuh, presdir grup Pratama. Ternyata jatuh ke level orang rendahan, bersekutu dengan mereka. Memalukan sekali. Hormati orang lain. Bersahabat itu bukan aib. Yang sombong, itu yang memalukan. Berada di tempat yang sama dengan orang sepertimu, itu yang benar-benar memalukan. Staf penjualan, siapkan 1 unit untuk putriku. Rumah terbaik di sini. Potong kartu. Baik. Dasar payah, gak ngerti omongan orang. Ku bilang, mereka berdua dihalau dari rumah. Anjing terlantar. Mana mungkin kartu mereka ada uang? Aku punya uang atau tidak, potong saja. Ratnasari, jangan-jangan kamu masih mengira kamu presdir grup Pratama. Kamu itu janda, dihalau dari rumah, wanita tua 50 tahun. Oh iya, aku punya teman baru, punya anak kedua, butuh pembantu bayi. Kamu mau nggak? Aku bisa rekomendasikan kamu. Orang sepertimu yang payah dan rendahan. Kerjaan membersihkan kotoran, paling cocok buatmu. Rizky Santoso, jaga mulutmu. Aku lupa, ternyata ada kamu, pembersih parkiran. Kamu cocok banget, bisa aku kenalkan. Melati. Gak apa-apa, anggap saja ada anjing gila yang ribut di telinga. Ratnasari, Halo, Nyonya sudah membayar. Gak mungkin, kok bisa punya uang sebanyak itu? Itu urusanku, bukan urusanmu. Aku tahu, kamu sembunyikan harta Pratama. Sekarang aku bos Pratama. Yang kamu sembunyikan, itu hartaku. Aku dikeluarkan dari keluarga Pratama tanpa apa-apa. Jangan asal menuduh. Soal dikeluarkan tanpa apa-apa, bukan cuma karena mulutmu bisa membuktikan. Halo sayang, aku di lobi sekarang. Cepat ke sini. Aku menangkap pemakan bangkai Pratama. Ratnasari, setiap uang Pratama yang kamu sembunyikan, hari ini akan kubuat kau mengembalikannya semua. Sayang, aku ingat dulu, Ratnasari dikeluarkan ayahmu tanpa apa-apa, dihalau dari Pratama. Tapi sekarang, dia malah bisa-bisa asal swiping kartu, beli rumah besar untuk putrinya. Aku curiga, dia sembunyikan harta Pratama. Mumpung Rizky nggak tahu, Ratnasari sudah dapat bos besar. Pas banget, biar dia yang balas dendam. Iya, uang ini pasti milik Pratama. Rizky, sekarang kamu bos Pratama Corp. Kamu bilang gimana? Kita ikut. Kamu mau aku bersaksi? Aku pasti bantu. Aku mau dia serahkan semua uangnya. Waktu sebentar ini, mana mungkin dia bisa kumpulkan harta sebanyak ini? Jelas dia punya rencana lain. Waktu ayahmu bercerai dengannya, dia sembunyikan asetnya. Ratnasari, saran aku, serahkan saja uangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kasar. Vina Pratama, jangan ikut-ikutan jahat. Soal aset ibuku yang disita, itu rencana kalian berdua. Apa asetnya disita bersih? Mana mungkin kamu nggak tahu? Sepintar apapun aku, tetap kalah pintar dari Ratnasari. Kalau dia sembunyikan uangnya duluan, lalu memasukkan rekeningnya, mana mungkin aku bisa tahu? Aku beri kamu kesempatan terakhir. Sini kartu. Mimpi. Kamu beraninya mukul aku. Memang kamu yang kumasuki. Balik-balikan fakta. Fitnah dan hina. Ini masih ringan. Rizky, jangan biarkan dia lolos. Perempuan sialan, beraninya mukul tamu. Ratnasari, beraninya mukul aku. Kubunuh kau. Berhenti. Kamu mau habisi siapa? Siapa sih sialan kamu? Aku suaminya Ratna, ayahnya Melati. Ternyata selingkuh, pantas saja. Jadi sembunyiin harta duluan, baru bisa boros di sini. Wanita saya gak butuh uang mantan suami. Jangan sok-sokan. Lihat saja penampilanmu. Pasti si Ratnasari lagi. Pakai uang Pratama Corp untuk beliin kamu kan? Kalian berdua. Selingkuh. Dasar serikat.
Kamu, beraninya kamu mukul aku. Kamu tahu siapa aku. Aku tak peduli siapa kamu. Menghina istri dan anakku akibatnya akan sangat menyedihkan. Di kota Bahari, aku tak pernah dengar namamu. Kamu ini cuma orang tak dikenal, orang kecil. Berani-beraninya bicara besar di sini. Percaya nggak? Semua orang di sini, satu pun tak akan bisa keluar dari gerbang ini. Sebelum bicara, pikirkan baik-baik. Jangan sok-sokan. Kamu cuma simpanan wanita. Kok konglomerat nasional kesini? Gawat, tadi kuinginkan Rizky Santoso mengusik Ratnasari sedikit. Sekarang malah jadi masalah besar. Gak bisa, aku harus jaga diri dulu. Perutku sakit lagi. Vina, kamu mau kemana? Dasar sampah. Ratnasari, dua putrimu itu sampah semua. Sudah kubilang, jangan hina istriku dan putriku. Jaya, itu akan kotori tanganmu. Baik, karena aku tak pantas memukulmu. Biar orang lain yang bicara denganmu. Ada yang bikin ulah di kantor penjualan. Kamu kesini. Baik Pak Wijaya, saya di dekat sini. Segera tiba. Konglomerat Hendra. Kamu, yang sama dengan Ratnasari, dasar rendahan. Bisa panggil konglomerat. Jago juga actingnya. Kita lihat saja. Ratnasari, kamu pikir bisa menakuti aku? Hendra Saputra memblokir Surya Pratama. Apa hubungannya denganmu? Itu Surya Pratama sendiri yang menyinggung Hendra Saputra. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua rendahan. Masih saja pamer kuasa orang lain. Jadi, Vina Pratama bilang begitu padamu. Kamu belum tahu ya? Aku sudah tahu rahasianya. Kalian jangan coba tipu aku. Semoga nanti kamu masih bisa bicara begitu. Kalau gitu jelaskan, kamu dan konglomerat Hendra, apa hubungan kalian? Kalau dalam bahasa yang kamu pahami, dia anak buahku. Dia anak buahmu. Kalau gitu, aku ayahnya. Kamu bilang kamu ayahku. Pak Hendra? Mana mungkin? Kok dia bisa panggil Pak Hendra yang asli? Kamu ayahku. Jawab, masih muda, mulutmu kotor. Ayahmu mengajarmu begitu. Bukan itu maksudku. Mereka berdua yang ngawur. Oh, ngomong apa? Dia bilang, kamu anak buahnya. Benar, aku memang anak buahnya. Mana mungkin? Dia cuma pacar Ratnasari, wanita miskin, dasar kampungan. Kamu bilang siapa kampungan? Aku... Diam! Dasar kurang ajar. Ini Pak Jaya Wijaya. Bocah tingusang, berani-beraninya melawan Pak Wijaya dan istri Pak Wijaya. Konglomerat nasional Pak Wijaya. Mana mungkin? Suami Ratnasari, ternyata Pak Wijaya. Pak Wijaya, bagaimana menanganinya? Blokir keluarga Santoso di seluruh negeri. Sita semua hartanya. Termasuk yang direbut dari keluarga Pratama. Semua ini aku dengar keluarga Santoso melakukan pinjaman ilegal. Kumpulkan buktinya, serahkan ke polisi. Pak Wijaya, mohon beri saya kesempatan lagi. Saya sungguh salah Pak Wijaya. Pak Wijaya, beri saya kesempatan. Penawal, si lancang ini seret keluar. Mulai sekarang, di semua bisnis grup Saputra, dia dilarang masuk. Beri saya kesempatan lagi. Rizky, kamu gak apa-apa? Kenapa nggak bilang? Suami kedua Ratnasari itu Pak Wijaya. Aku... Apaan sih? Kamu sengaja mau celakain aku. Rizky, aku nggak... Diam. Kenapa tadi kamu menghilang? Aku sakit perut, Rizky. Omong kosong. Jelas kamu lihat Jaya Wijaya. Lalu kamu menghilang karena takut. Vina Pratama, kita selesai. Nyah. Mulai hari ini, jangan sampai kulihat kamu lagi. Rizky, aku nggak bisa tanpa kamu, Rizky. Ratna, Melati, nggak apa-apa. Pak Hendra, terima kasih banyak. Anda punya karyawan yang hebat. Tidak takut pada kekuasaan, melindungi kami. Menurutku, Anda sebaiknya mempromosikan dan menaikkan gajinya. Pak Hendra, ini sudah seharusnya. Nak, kamu sudah membantu orang pentingku. Pak Hendra, Anda terlalu baik.
Saya, Hendra Saputra, selalu adil. Mulai hari ini, kamu menjadi bagian dari grup Saputra di Departemen Penjualan sebagai manajer. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Nyonya Wijaya. Rizky, aku nggak bisa tanpa tamu, Rizky. Jaya, Wijaya sudah menyita semua hartamu. Aku malah senang membuang orang tak berguna sepertimu. Untungnya, aku sudah memindahkan sebagian harta keluarga Pratama ke rekeningku. Enggak, aku bisa mati keterpurukan karena tamu. Ratnasari, Melati Pratama. Gak nyangka kan? Kalaupun kalian hancurkan keluarga Fadli dan Santoso, sampai aku, Vina Pratama, enak, masih bisa hidup mewah. Vina! Wah, ini kan direktur utama grup Pratama dan neneknya. Vina, jangan sekejam ini. Bertahun-tahun, apa perlakuanku padamu? Jangan tak punya hati. Hati nurani? Apa itu? Bisa dimakan? Atau bisa tukar baju? Vina, kami ini nenek dan ayah kandungmu. Kamu masih manusia. Aku dan ayahmu 2 hari belum makan. Bawa kami pulang ya. Kalian kotor sekali. Mobilku baru dicuci. Kalau kalian naik, nggak sia-sia cuci. Tapi, aku juga bukan orang tak punya hati. Ini makanan anjing baru beli. Aku bisa berbaik hati. Ku beri kalian dulu. Jangan sungkan ya. Bye-bye. Vina, mati kau sengsara. Bu. Vina, mati kau. Halo sayang, aku mau cerita. Tadi aku ketemu si nenek tua itu dan anak kesayangannya. Mereka malah minta aku antar dia pulang. Pak. Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak yang tak tahu diri. Kau harus mati. Mati! Mati! Kalian lihat berita. Vina tewas dipukuli Surya pakai batu. Surya juga sudah ditangkap. Kayaknya akan dihukum mati. Aku sudah peringatkan mereka, tapi mereka tak mau dengar. Ini karma yang mereka dapat. Jangan bahas orang lain. Kita nikmati hidup kita sendiri. Ratna, Melati, aku akan selalu menjaga kalian. Sayang, aku dan Putri percaya kamu.